Inna syarrad dawab indallahil ladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk yang jahat di dunia ini bukan harimau, bukan singa, bukan biruang, bukan gajah, bukan ular-ular yang berbisa, bukan ikan-ikan yang buas di dalam lautan. Makhluk yang jahat di dunia ini adalah orang-orang kafir yang tidak mau beriman, yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Hati-hati, mereka itu orang jahat, saudara-saudara sekalian. Begitu, ada yang tersinggung orang kafir, biarin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, salamnya sepi amat ya. Wih, jawab salam tuh wajib, kagak jawab dosa lu Paul. Lah jawab salam ogah banget dari mana ya? Sebentar, nggak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdas syakirin, ilahul awwalina wal akhirin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-ghail fi kitabihil aziz wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul aliyul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidzat, para guru-guru, terutama Al-Mukarram Al-Habib Zainal Abidin yang baru saja memimpin maulid, pimpinan Yayasan Al-Ikhlas yang saya hormati, calon anggota legislatif DPRD Kota Bekasi Al-Ustadz Haji Marullah SPDI, sahabat saya Bapak Ki Haji Ridwan, Ustadz Haji Ishak Iskandar, dan para asatidzat lainnya yang cukup banyak hadir, para tur pemerintahan, segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat yang berbahagia ini kita bersama-sama memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapat rahmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudara, sungguh kita ini menjadi manusia yang paling beruntung, karena kita dijadikan daripada hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman. Kalau kita kembali kepada ilmu psikologi, ilmu kejiwaan, bahwa manusia ini merupakan makhluk ciptaan Allah yang terbaik, yang terindah. Tidak ada makhluk-makhluk yang jumlahnya begitu besar, keindahannya mengalahkan daripada keindahan manusia. Fi ahsani takwim, dalam sebaik-baik bentuknya. Orang biar dia gemuk,
Dia nggak mau bilang dirinya bebeng amat gua, nggak mau, saudara-saudara. Waktu dia ngaca dia bilang apa? Padet gua, gitu saudara sekalian. Nggak mau, orang dirinya jelek tuh nggak mau. Yang kurus, ceking, begeng, krempeng. Waktu dia ngaca dia nggak bilang, ya Allah kuru amat gua. Apa dibilang? Langsing gua. Ya. Yang hitam, waktu dia ngaca dia nggak bilang cemong amat gua. Diem. Apa dia bilang? Hitam manis gua. Nah ini ilmu psikologi. Jadi kita bersyukur kalau kita ini makhluk yang terindah, yang terbaik. Dan yang paling baik dalam diri manusia adalah hati manusia. Yang paling baik dalam hati manusia adalah imannya manusia. Makanya Allah berfirman, ya ayuhan nas qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairan lakum. Hai sekalian manusia, telah datang kepada kamu seorang rasul. Siapa rasulnya? Yang kita peringati pada malam hari ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membawa agama yang benar, agama yang hak. Dari mana agama Islam itu dibawa? Bukan dari Amerika, bukan dari Timur Tengah, bukan dari Asia, bukan dari Eropa. Mir rabbikum, daripada Tuhan kamu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai pencipta alam semesta. Fa aminu khairan lakum, karena itu berimanlah kamu, yang mana iman itu adalah lebih baik buat kamu. Sebab orang kalau sudah jadi kafir jadi jahat. Saudara-saudara, Allah jelaskan dalam suratul Anfal, inna syarrad dawab indallahil ladina kafaru fahum la yu'minun. Ndor. Ya, orang sini nggak bisa diajak perang nih, sudah kalian. Mesti ada ruhul jihad. Begitu. Lagi sekarang ini, wah negara kita lagi hancur-hancuran. Mesti ada punya semangat, jiwa juang. Inna syarrad dawab indallahil ladina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk yang jahat di dunia ini bukan harimau, bukan singa, bukan biruang, bukan gajah, bukan ular-ular yang berbisa, bukan ikan-ikan yang buas di dalam lautan. Makhluk yang jahat di dunia ini adalah orang-orang kafir yang tidak mau beriman, yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Hati-hati, mereka itu orang jahat, saudara-saudara sekalian. Begitu, ada yang tersinggung orang kafir, biarin aja. Jahat, saudara-saudara. Ya, besok hati-hati milih pemimpin, jangan kafir lu pilih. No, Jakarta no, gara-gara si Ahok jadi brengsek Jakarta, saudara sekalian. Bener, orang Betawi itu kemarin tim suksesnya Pozibowo yang pada brengsek tuh, cuman fulus doang kerjaannya. Dia nggak berjuang. Tim sukses Pozibowo tapi membelanya Jokowi karena fulus. Ini rusaknya umat Islam. Siapa sih orang yang nggak doyan fulus coba? Siapa coba? Ibu-ibu kasih fulus no 100 juta habis dibawa ke Giant sama dia. Semua orang suka sama fulus. Saudara-saudara sekalian, tiada orang yang tak suka pada yang bernama rupiah, kan begitu. Tapi bukan berarti dunia segalanya, fulus segalanya. Saudara-saudara, agama harus nomor satu. Dulu ada kiai nyarinya fulus melulu. Akhirnya apa, saudara sekalian? Ad-dunya bil fulus. Al-fulus yuhyin nufus. Ada fulus, ya nggak lulus, kebanyakan fulus, mampus tuh. Sekarang kan banyak kan anggota dewan, jabat yang ditangkap-tangkapin, termasuk Akil Muhtar tuh. Itu gara-gara kebanyakan fulus, ditangkap di penjara sekarang tuh. Iya, padahal Jimli As-Sidiki sudah bilang hukum gantung itu Akil Muhtar.
mestinya berani Indonesia, karena dia sendiri sudah berbicara, kalau nanti saya jadi ketua MK, saya korupsi, potong tangan saya, kata Akil Mukhtar. Sekarang korupsinya coba gila-gilaan, saudara sekalian. Nggak pakai diadilin. Kalau model gua Akil Mukhtar nggak perlu diadilin, langsung gua senderin di Monas, gua keluarin pistol, gua tembak, jeger gitu ya. Gua masukin dalam peti, gua kubur. Enak begitu. Atut noh, ya nggak, si Wawan adanya tangkap, senderin di Monas, tembak, jeger, masukin peti, kuburin. 3 aja ditembak mati di Indonesia, kapok yang lainnya besok. Betul. Makanya kita bela nih wakil-wakil rakyat. Ini dari Ustadz nih, Ustadz Haji Marullah. Besok kita titip sama beliau kalau dia duduk menjadi wakil rakyat, supaya berjuang membersihkan itu semuanya. Amin. Begitu, saudara-saudara. Saya senang kalau ada orang Islam jadi wakil rakyat, duduk di legislatif. Saya bela pokoknya. Mau partai apa kek? Iya, silakan. Yang penting mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Mau Golkar, mau PDI, mau P3, mau PKB, yang penting calonnya Ahlussunnah wal Jamaah. Yang anti maulid gua gebukin, saudara-saudara sekalian. Gak ada urusan, saudara-saudara. Orang anti tahlil, anti maulid, mukanya aja udah muka neraka jahanam. Kagak enak dilihat tuh orang begitu mukanya. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit orang salah, hanya dia nggak bener-bener. Dia doang yang bener dewek. Sini lo ngaji sama gua, Paul, colok biji mata lo, bilang gitu dia. Ngomong asal gobleh aja, bid'ah pale lu peang. Ya enggak semua bid'ah dolalah. Makanya baca tuh Imam Ghazali, bid'ah ada 5, ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram. Kalau kata orang Persis dulu, pokoknya yang namanya bid'ah masih semua dolala. Ya dia goblok, kagak ngaji, saudara kalian. Kalau mau bicara bid'ah semua, apa yang nggak bid'ah sekarang? Betul. Emang ada kamera dulu di zaman Rasul? Emang ada listrik di zaman Rasul? Emang ada speaker di zaman Rasul? Gak ada. Saudara-saudara, kalau semuanya bicara bid'ah semua, lo pergi haji, yang anti maulid jangan naik kapal terbang, bid'ah. Lo naik ontak berenang di laut, habis tuh dimakan sama ikan hiu. Lagi nari masih goblok aja, saudara kalian. Itu teknologi namanya, antum a'lamu min umuri dunyakum. Tentang persoalan dunia kamu lebih tahu daripada aku. Silakan umat Islam maju, jangan mundur ke belakang. Makanya Quran mentafsirkan, dari dulu saya sering sampaikan, wal adiyati dobha. Kenapa diartikan demi pasukan kuda-kuda perang? Karena kendaraan yang paling hebat dari zaman Rasul sampai Pangeran Diponegoro yang bisa naik gunung turun gunung adalah kendaraan kuda. Tapi sekarang teknologi sudah canggih, sudah modern. Kalau kita orang Bojong sini, Pondok Gede, Bekasi, perang pakai kuda, lu mampus duluan, saudara sekalian. Loh, kalau gitu Qurannya salah dong. Bukan Quran yang salah, terjemahnya yang boleh berubah tanpa mengurangi makna. Itulah kehebatan Al-Quran untuk sepanjang zaman. Kalau itu memang terjemahnya harus demi pasukan kuda-kuda perang, ayatnya bukan wal adiyat wal khuyul dobha. Khuyul jamak dari khail, kuda-kuda perang. Tapi Quran tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Karena Allah bersumpah, berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang turunkan Islam, aku yang turunkan Al-Quran, aku yang pelihara Islam dan Al-Quran. Silakan hai orientalis barat, silakan hai cendekiawan muslim, silakan hai para mujaddid, silakan orang-orang yang tidak suka kepada Islam, robah itu Al-Quran. Sampai hari kiamat Allah akan tetap memelihara, saudara sekalian, keaslian daripada Al-Quran, saudara-saudara. Karena Allah sudah berjanji memelihara, menjaga. Makanya Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Ayatnya wal adiyat. Adiyat dari kata ada, ya'du, maknanya menerjang, menerobos. Maka sekarang sesuai dengan abad teknologi, wal adiyat artinya demi pasukan rudal, demi pasukan panser, demi pasukan roket, Islam dan Al-Quran tidak pernah ketinggalan zaman.
Allahu Akbar. Itu saudara-saudara, dijelasin. Jadi ini teknologi. Jangan dikit-dikit bid'ah, bid'ah. Kalau mau bicara bid'ah, Quran juga bid'ah. Makanya Imam Ghazali mengatakan penulisan Al-Quran bid'ah yang diwajibkan, penulisan hadis bid'ah yang diwajibkan. Kalau tidak ada bid'ah, tidak ada Islam di Indonesia, karena Al-Quran ditulisnya bukan di zaman Nabi, di zaman Khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Atas usulan Sayyidina Umar, karena banyaknya ahli menghafal Al-Quran yang mati terbunuh, maka Sayyidina Umar mengusulkan agar Quran segera ditulis. Kalau tidak, Quran akan hilang. Dipanggillah sekretaris Nabi yang bernama Zaid bin Sabit. Dia kumpulkan itu Al-Quran dari pelepah korma, dari tulang belulang, dari kulit-kulit binatang, dari batu-batu, dari hati para sahabat. Karena mereka sudah hafal Al-Quran. Berapa lama? 24 tahun baru terjadi yang namanya Mushaf Utsmani. Dulu Quran tidak ada titiknya, nggak ada barisnya. Ada titik, ada barisnya, salah mulu kita ngaji. Iya, saya ngajarin orang di kampung Utan, Ciracas, susah banget. Dari maghrib sampai jam 10. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia bilang alkamdu, alkamdu juga sama dia. Orang Jawa kan begitu, nggak bisa nyebut ha. Sama alamin ngalamin dikata. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Sampai saya minta beliin papan tulis, saya jelasin tuh, Pak, bukan ka, ha, alhamdu, bukan nga, a, tapi agak dalam dikit. Kalau memang orang Jawa, guru saya di Gontor namanya Syafaat, dipanggilnya Pangat. Satu lagi namanya Ustadz Ismail, dipanggilnya Pamangil, gitu kalian. Ya kalau cuma dialek sih nggak apa-apa, dialog begini, tapi baca Quran nggak boleh. Kita harus ikut Quran, jangan Quran ikut kita. Jadi kiai kondang seumur umur ngomong Allah aja nggak becus, masih Allah, 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 Allah. Kiai kondang nyebut Allah nggak becus, lu ngundang juga masih, ya marah umat Islam. Saya kadang-kadang bingung sama anak muda, Pak. Ada orang baru masuk Islam diundang suruh ceramah, lah sunat juga belum. Udah mau ceramain kita, kapan ngajinya lu, kata gitu. Susah orang kita kadang-kadang. Sebenarnya mau balik TV, kagak ada yang lulus sekolah itu gue lihat. Kalau gue sebutin jadi riba nanti katanya, gue ngomong sendiri. Cepot aja sekolah cuma kelas 3 di Darul Rahman tuh cepot, sudah dilihat. Tuh, sedikit gue terangin deh biar lu pada paham. Di Solmed tuh tanya mau petanda hobar, kagak becus dia, sudah dilihat. Udah segitu aja yang gue nggak panjangin dah. Cuman lu kadang-kadang maunya yang begitu, 15 juta lu bayar, gue mah 5 juta aja ngulet lu sudah dilihat. Wah, hujan banjir sampai pagi kalau 5 juta nih sudah dilihat. Ya emang kalau kelas serdadu ya begini saudara-saudara, bagian tukang perang. Saudara-saudara, jadi Quran diberi titik itu baru pada tahun 65 Hijriah. Sebab kalau gak dikasih titik bingung bacanya. Ba, tak, sa kita nggak bisa bedain. Makanya dikasih titik, ba 1 di bawah, tak 2 di atas, sa 3 di atas supaya gampang bacanya. Tuh kalau bicara bid'ah, titik Al-Quran bid'ah, tolol. Saya kata gitu dari kalian. Karena zaman Nabi tidak ada, saudara-saudara. Emang ngomong orang begitu mah kagak enak, jengkelin, mestinya dipegang lehernya, tampol palanya dari kalian. Udah enak saudara-saudara. Enak kalau ngomong orang gitu, Pak. Iya. Orang saya sembahyang pakai usoli aja pakai ditanya. Ustadz, kenapa sih sembahyang pakai usoli? Udah gini hari masih pakai usoli sembahyang. Sengaja emang saya pancing, saya khutbah di Bapindo, tempat Edi Tamsil dulu. Makan duit dari kalian. Di Tamsil, Cina. Sekarang ganti Bank Mandiri, ada UGM, jadi yang sembahyang pakai jas dasi semua. Yang pakai peci itu cuma 2% yang sembahyang, gundul semua. Saya khutbah pakaian begini. Sengaja habis khutbah saya sembahyang jadi imam pakai usolli fardul jum'ati rakaataini. Adaan imaman mustaqbil Ka'bah lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sengaja. Pasti ada reaksi. Selesai Jumat bener didatengin saya.
Ustadz saya mau tanya, kenapa tadi sembahyang pakai usolli saya dengar gitu. Emang kenapa? Takut batal, nggak sah? Ya enggak sih, yang saya tahu Nabi sembahyang nggak pakai usolli kata dia. Saya balik tanya, emang lu pernah sembahyang sama Nabi? Nggak bisa jawab dia, diem aja tuh dia. Makanya Anda ngaji dulu, belajar urusan agama, urusan saya udah 40 tahun ngaji, saya bilangin. Jangan menyalahkan orang, belajar dulu. Memang tidak semua mazhab pakai usolli, yang pakai usolli cuma Imam Syafi'i. Untuk apa Imam Syafi'i pakai usolli? Supaya orang beriman mulut sama hati sama, begitu maknanya. Sebab kalau orang munafik di mulut lain, di hati orang munafik. Saudara-saudara, pura-pura baik, ya enggak, angkot nyetopin, berhenti nenek-nenek taikin, mobil kosong, ayo naik, di depan udah anak laki, diperkosa berlima nenek-nenek sudah dia. Sian kan nenek-nenek diperkosa berlima udah kecengklak, la ilaha illallah. Orang munafik, lidah lain, hati. Kalau Imam Syafi'i maksudnya apa? Supaya lidah dengan hati sama. Saya bilang begitu. Dan usolli ini di luar sholat, saya bilang bukan di dalam sholat. Sama orang yang bertanya, kalau di dalam sholat boleh Anda membatalkan sholat saya. Allahu Akbar, usolli fardul jum'ati, batal. Di dalam sholat. Ini kan di luar sholat. Saya bilang bukan di dalam sholat. Nyanyi juga boleh. Ya enggak? Nyanyi boleh sebelum sholat. Bilal sudah qomat, imam sudah berdiri, makmum sudah siap mau sholat. Imam nyanyi dulu. Untuk apa kau menyintaiku? Orang yang tak punya apa-apa, kau akan kecewa setelah kau tahu siapa aku yang sesungguhnya. Untuk apa kau menyintaiku? Allahu Akbar. Boleh, kiai batal orang nyanyi di luar sholat. Mau Habib mana, kiai mana, ayo debat sama saya tuh kalian. Orang nyanyi di luar sholat. Cuman gue mau tanya, siapa yang ngajarin lu sembahyang begitu? Itulah jawaban buat orang-orang yang model kayak begitu buat kalian. Kayak saya pernah ditanya, Ustadz kenapa sama istri batal? Kan sudah jadi istri kita, sudah menikah, sama kambing nggak batal? Kata dia begitu. Saya jawab, Pak Haji kawin aja sama kambing ya. Rasain loh, sudah gue bilangin. Enak aja dia, asal gue beli aja. Jadi jawaban orang begitu mestinya. Kadang-kadang saya pernah ditanya, Pak, kalau asroko kayak Habib tadi tuh, roh Nabi katanya hadir. Iya, memang roh Nabi hadir. Ya, dia tanya lagi sama saya, kalau yang bikin maulidnya rame-rame, sono bikin maulid, sono maulid. Ya enggak, jadi roh Nabi banyak dong kalau begitu. Wah, gila juga nih orang nih. Dia bilang, hei bung, bukan roh Nabi banyak. Nabi kan itu anta samsun, anta badrun, anta nurun, fau konuri. Nabi itu laksana matahari, Nabi itu laksana bulan purnama, dan dia cahaya di atas segala cahaya. Jadi ruh Nabi menyaksikan, begitu maknanya. Lihat malam bulan purnama sono di Cilincing, kan banyak tambak tuh, tambak 1, tambak 2, tambak 3 sampai tambak 1000. Pas malam bulan purnama lu ngimpleng tuh ke tambak yang nomor 1, ada nggak tuh bayangan bulan? Ada. Kolom kedua ada, kolom ketiga udah kan bulannya cuma 1. Itu maknanya roh Nabi hadir. Anta samsun, anta badrun. Emang sama orang begitu mengenekin. Yang enak emang dipegang lehernya, tampol palanya, cemplungin ke empang dari kalian. Paling enak ngomong sama orang begitu, saudara-saudara. Orang mukanya juga nggak enak, orang begitu mukanya nggak enak kita lihat. Coba lihat aja, periksa muka dia tuh, nggak ada yang enak mukanya dilihat. Iya, ngaku doang partai-partainya bersih. Nggak ada partai yang bersih. Saudara-saudara,
Ini saya titip nih sama calon-calon wakil rakyat, besok duduk di sana berjuang untuk Islam. Begitu mestinya, niat untuk berjuang. Kalau partai emang gak ada yang bersih, Pak. PKS aja ngaku paling bersih partainya, solid, nggak anti korup. Lah itu daging sapi sampai kekenyangan, sampai muntah dia. Ada yang kesinggung, ya alhamdulillah. Yang gue mau ngomongnya bener. Makanya kalau bicara bid'ah semua, nggak usah ngaji dulu mendingan. Tuh, jadi Quran dikasih titik bak 1, tak 2, tak sak 3 buat bedain supaya gampang bacanya. Di zaman Nabi nggak dilakukan. Tahun 165 Hijriah baru ada baris fathah kasroh dhammah begitu. Tahun 265 baru ada ilmu tajwid. Hasan atau Hasan Bandung mengatakan ilmu tajwid itu bid'ah. Dia nggak ngerti. Nah, kalau ilmu tajwid untuk memperbagus membaca Al-Quran. Orang kalau sudah baca Quran bertajwid sudah berlagu itu, saudara-saudara. Apalagi dia memang orang suaranya bagus, dia mempelajari lagu-lagu Al-Quran, menjadi bertambah indah itu Al-Quran. Ada lagu Husaini, ada lagu ya Bayati sama tuh, Husaini sama Bayati sama. Lagu Hijaz, Nahwan, Syika, saudara sekalian. Ada Jawabul Jawab, begitu. Kalau kepengen lebih bagus lagi, nah itu baru Al-Quran. Hadis Nabi ditulis pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah tahun 99 Hijriah sampai tahun 101 Hijriah. Baru mulai hadis dikumpulkan. Sekarang dia sok banget bilangnya, ya enggak? Itu hadis sahih apa hadis dhaif? Waduh, hebat bener. Itu hadis rawahu siapa? Begitu saudara sekalian. Saya pernah lagi pidato Isra Mi'raj 2 tahun yang lalu di Bekasi juga. Lagi membahas masalah kunut, ada yang teriak di belakang jamaah. Dia bilang kunut itu bagi mazhab Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Kalau sampai kunut terlupa, tertinggal, harus diganti dengan sujud sawi. Dia diri, oh tidak ada itu kunut bid'ah. Begitu saudara sekalian. Wah, ini orang belum tahu gua kali ini. Langsung saya jawab, saya ngomong baik-baik. Bung, sekarang yang punya hak bicara cuman saya. Saya terhormat diundang bagi mubalik untuk memberikan ceramah Isra wal Mi'raj. Kalau Anda mau berbicara, nanti selesai saya berbicara. Jangan merasa Anda benar. Nanti selesai saya bicara, ya kita bertemu di sini berdua, saya bilangin. Awas lu. Ya enggak, gua peleter lu, kabur lu waktu itu sekalian. Takutan kabur, ngilang dari kalian. Saya suruh cari ojek paranin. Hampir mau diketok sama pistol sama saya waktu itu dari kalian. Dan enak bener saya. Itu kunut ada hadisnya. Punya kitabnya di rumah? Punya. Apa? Subul Salam? Punya. Buka di bab salat subuh. Syarat daripada Fathul Qarib. Di sana dijelaskan karena Rasulullah yaknutu hatta faraqad dunya. Kitabnya Subul Salam. Beliau Rasul itu sholat subuh baca kunut sampai meninggal dunia. Itu hadis riwayat siapa itu? Begitu kata dia lagi. Itu hadis riwayat Imam Baihaqi. Oh, saya nggak pakai Ustaz. Yang saya pakai Imam Bukhari sama Muslim. Udah sombong tuh manusia. Udah nggak mau menghormat mereka, orang-orang yang sudah berjasa. Bung, perawi itu ratusan, yang muktamad cuma 7. Itu yang kita anggap mutawatir. Nggak boleh cuma Bukhari Muslim aja yang lu pakai. Lu belum tentu kenal Imam Bukhari orang mana, gue tanya coba. Nggak tahu. Itu Imam Bukhari orang Arab apa bukan? Nggak tahu. Begitu dari kalian. Ini yang mesti digaplok yang begini orang dari kalian. Imam Bukhari itu orang Rusia, orang bule. Kalau Anda mau tahu, kampungnya di Bukhara sana. Makanya sekarang di Rusia, di Bukhara itu dibuatkan masjid Imam Bukhari yang begitu megah dan indah, yang terbaik sedunia, saudara sekalian. Karena jasa beliau mengumpulkan hadis sebanyak 60.000 hadis, yang kemudian disingkat menjadi 6.000 menjadi 3.000 hadis sahih Imam Bukhari. Lu nggak kenal Imam Bukhari, gua kata itu. Yang lu kenal Bukhari tukang gerobak, gua kata itu sekalian. Emang ngomong sama orang begitu mah ngenekin dari kalian.
Terakhir waktu datang ke rumah saya, saudara-saudara, karena begini aja dah, lu gak usah repot-repot, kita perlombaan baca Quran sama saya berdua. Lu ngaji, gue jadi juri, ntar gue ngaji, lu jadi juri. Di sini berdua aja sih bilangin. Gue pengen denger lu pinter apa kagak gue gitu. Sama-sama bisa baca kitab yang ada barisnya. Sama-sama bisa baca kitab yang ada barisnya yang gundul. Orang gitu makan gak belajar nahu. Sama-sama bisa juga lu emang orang pinter, kita ke lapangan berdua. Ngapain Pak? Berantem. Waktu itu sudah lihat. Enak bener udah saya sudah lihat. Soalnya orang udah saya ukur, ini mah 1 jurus, 2 jurus paling banyak nih saudara. Iya. Gitu. Akhirnya kabur ketakutan. Saya kemarin mau jual sabun Pak, begitu akhirnya. Ngaku dari IKIP tingkat 5, Masya Allah. Emang kalau kita diem, dia makin keenakan. Saudara-saudara, kalau kita nggak bisa jawab, habis kita cocorin terus sama dia. Tuh, makanya kudu belajar, kudu ngaji. Betul-betul. Tuh, ada lagi bid'ah sunnah. Sunnah bid'ah, nikmatul bid'ah kata Sayyidina Umar. Sholat tarawih, karena Nabi pernah mengerjakan, dikatakan sunnah. Karena setelah 3 hari Nabi meninggalkan, maka dikatakan bid'ah. Sunnah bid'ah, bid'ah sunnah kata Imamul Ghazali. Di zaman Sayyidina Umar baru dihidupkan kembali berjamaah. Sahabat sholat tarawih cuman di rumah masing-masing. Di zaman Sayyidina Umar baru dihidupkan 20 rakaat sholat dengan berjamaah, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah 4 rakaat tawaf di Ka'bah. Bab sholat tarawih itu sholat senang-senang. Kita sembahyang sekarang di masjid nih, sholat tarawih 2 rakaat pulang dulu nggak apa-apa, ngopi dulu. Kita balik lagi sembahyang lagi 2 rakaat lagi. Nggak apa-apa, 4 rakaat pulang lagi. Kita ngembrut sama bini dia berdua. Tuh, habis ngembrut kita mandi hadas, balik lagi sembahyang lagi, boleh orang sembahyang senang-senang. Yang penting bilangannya 20 rakaat, karena Nabi sholatnya 20 rakaat. Baca coba tuh Riyadhus Shalihin yang disarah dalam kitab Dalilul Falihin. Tuh qiyamul lail bukan sholat tahajud, bukan sholat taraweh. Qiyamul lail disarah at-tahajud. Qiyamul lail maknanya sholat tahajud, bukan sholat tarawih. Baca tuh kitab ulama yang jelasin. Kalau mereka bilang qiyamul lail tarawih. Tarawih dari 8.22 dirubah 4.43. Pergi sekarang main bola. Nih ngaji. Saya sih nggak marah. Dia mau jadi PKI gue silakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama, silakan. Cuma saya menjelaskan duduk persoalan supaya ngerti. Ya nggak, jangan menyalahkan gua yang benar, belum tentu lu benar soalnya. Imam Malik, saudara sekalian, sholat tarawih di Mekah 20 rakaat. Hijrah pindah ke Madinah jadi 36 rakaat. Nih biar tahu, baca kitab Bidayatul Mujtahid, ada penjelasan di sana. Saya ngaji di Gontor kelas 5 itu Bidayatul Mujtahid. Kenapa Tuhan saya jadi 36? Karena di Mekah pahalanya beda. Di Masjidil Haram 1 rakaat pahalanya 100.000 rakaat. Mudah-mudahan lu pada kaya pergi haji semuanya, gue doain. Tapi jangan sombong kayak Haji Muhyiddin. Pergi haji 2 kali aja ngomong mulu dari kalian. Gue udah 7 kali, gue kagak sombong dari kalian. Haji Muhyiddin, ya, yang demen sama si Riyamah kagak kesampean. Akhirnya kan Riyamah kawin sama tulang togu. Akhirnya kawin sama si Rumi. Sekarang pinter ngomong, dicemes mulu Haji Muhyiddin. Iya, ada manok yang kegilaan, Haji Muhyiddin yang gak demen. Ada yang demen sama manok, ngadimin. Iya, kan anaknya Haji Muhyiddin namanya Rumana, kawinnya sama Robi, punya anak Habibi. Ya nonton. Enggak, jadi ustadz mesti ada nyantainya. Jangan mentang-mentang jadi ustadz sholat ngaji zikir, sholat ngaji zikir, nggak pernah ngeliat TV, nggak pernah keluar, nggak pernah pakai celana panjang, sarung wah terus mana-mana pakai tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Ada cewek liwat merem, ustadz goblok gitu dari kalian. Susah ustadz model begitu, susah, kaku orang begitu hidupnya Pak. Iya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, kaku hidupnya, ribet sama yang begitu.
Orang Nabi aja nggak begitu hidupnya kok. Kenapa kita mau seperti itu? Iya, kalau ada orang laki ngelihat perempuan cakep nggak demen, orang sinting itu. Bapak-bapak ini masih pada normal nih. Lu lihat perempuan cantik nggak demen, bawa ke grogol, orang gila lu sudah kalian. Orang normal mesti senang lihat orang cantik ciptaan Allah aja lu. Kemana-mana jalan goyang sama gua goyangnya hilang. Kan gua doang kedakar sendirian gua gitu. Apa enaknya begitu? Makanya joget nggak haram. Dari sekalian boleh joget. Mana dalil Quran hadis? Ayo, mau Habib, mau Kiai, mau Ustadz, debat sama saya. Mana dalil yang mengharamkan joget? Nggak ada. Saudara-saudara, nggak ada. Cuman Ustadz jangan joget di panggung, nggak bagus. Jaga image. Ntar orang teriak. Ustadz Ridwan joget, Ustadz Ishak joget, Abu Hanifah joget. Ada yang lihat siapa yang joget di atas panggung? Abu Hanifah. Yang satu Ustadz Ridwan. Satu Ustadz itu, oh kacau Ustadz joget kalian. Walaupun itu tidak haram, Ustadz jangan jaga image. Kalau RT boleh, RW, lurah, calon anggota dewan boleh beradaptasi dari saudara. Karena memang Rhoma Irama ngarang lagu seperti itu. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Tak perlu sering-sering, tidak perlu, karena joget tak penting. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget. Joget, mari joget. Kan begitu lagunya. Saudara-saudara, jadi jangan berteman sama orang yang model-model begitu. Ada lagi bid'ah, bid'ah sunnah sudah di taraweh. Makanya di Mekah, di Madinah sholatnya 36. Kenapa? 1 rakaat balasannya 1000. Jadi untuk mengimbangi pahala, Imam Malik tambah 36. Di Bojong sini sama di tempat saya 1 rakaat 10. Jauh kan? Di Mekah 1 rakaat 100.000 balasannya. Di Madinah 1 rakaat 1000. Di Bojong, di Gamprit sama tempat saya 10. Mestinya di Bojong sholat terawihnya 100 rakaat, saudara-saudara sekalian. Kalau setuju, tekan kontrak sama saya jadi imam. Insya Allah tidak kurang dari 700 ayat Al-Quran di otak saya. Saya sanggup jadi imam yang 100 rakaat. Kuat nggak kira-kira? Gempor. Udah, yang 20 rakaat saja ikutin. Ya enggak? Karena dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya sunnah bid'ah. Ada bid'ah mubah. Nabi makan di bawah, kita makan di meja, boleh. Nabi nggak pernah makan di meja, saudara kalian, di bawah. Kan dibahas sama ulama di dalam kitab. Apa hikmatnya makan di bawah tuh pakai nampan? Satu kalau makan satu piring beramai-ramai jadi berkah. Tuh, cuma jangan jorok, begitu aja makannya. Kadang-kadang orang kampung nggak tahu diri, makan di nampan, abis itu tumpahin lagi. Jangan jorok jadi orang. Jadi tetap kita jaga Islam tuh, kebersihan, kerapian, makan dikit, nadangin sama tangan gitu. Jadi nggak menjijikkan. Dari saudara tetap rapi dan makan jangan ngacak. Bagian kita aja. Ngacak sonok mau. Nah itu orang nggak ngaji yang begitu. Jaga. Jadi makan yang rapi, yang bagus. Apa hikmatnya makan di bawah? Orang tuh wataknya jadi tawadu. Jadi rendah diri. Orang rendah diri bukan berarti dia kalah, belum tentu saudara-saudara. Saya sering disodok orang kalau pidato. Kiai, ustadz siapa aja tuh. Saya udah datang dari sore, dia datang. Kiai ini duluan ya. Anda mau ada acara? Bukan lu doang, gue juga banyak acara gue. Ya apa dah, kasih pidato. Satu lagi, Kiai ini duluan ya. Ya Allah, ini orang pada gak punya adab gue kata gitu. 2 udah. 3 kali, Kiai ini duluan ya. Nih, gue kata gitu sekalian. Iya, nggak boleh terlalu sabar juga kita. Kita ngajarin ustadz songong kalau begitu. Iya, saudara kalian, saya tawadu orangnya. Kalau di mimbar saya galak keras berbicara hukum, tidak main-main. Orang salah saya salahkan. Bukan saya benci, saya kesian sama dia. Mama Dede tuh, mana lu kira bener semuanya dia ngomong tuh? Iya, yang ngaji nenek-nenek aja pada goblok semua. Ya tahu.
Kemarin malamnya saya lihat tuh waktu dia ceramah soal Valentine Day, ya Rasulullah, udah nggak benar itu nahunya, udah nggak benar. Itu ya nida, mestinya ya Rasulullah, begitu. Masa ustazah kondang segitu doang gak becus. Ada kiai pak di kampung Ambon pidatonya, utlubul ilmu, sampai gini kagak dudang lagi, orang gak laku dah. Utlubul ilmu, ngaji di mana lu? Tuh. Iya, utlub kan fi'il amr, saudari kalian. Al ilma jadi maf'ul, mestinya ilma bukan ilmu. Sedikit banyaknya mesti ngerti, namanya ustad. Ini jadi mubalik, gak sembarangan. Nah kemarin ditanya tuh, ada saya lihat di TV, bukan ngibah, bukan ngomongin. Mamah Dede, saya mau tanya, kopi luwak itu bagaimana hukumnya? Itu haram, karena itu tai musang, begitu kata dia. Kata Mama Dede. Jadi white coffee itu haram, lu jangan minum. Mazhabnya Mama Dede jangan minum lo. Karena dia bilang itu kopi musang haram, tai musang. Kenapa dia bilang haram? Karena dia nggak ngerti ilmu usul fikih, ilmu fikih. Saudara-saudara, itu biji kopi benda jumud, benda keras. Ya nggak bisa diserap oleh air. Sama dengan ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya nelen gundu. Tahu nggak gundu? Lereng, koleci, kocok, gundu namanya. Ya enggak? Ditelan tuh, masuk ke perut, nyampur sama tokai. Besok pagi keluar. Kita comot, kita cuci tuh. Kita kantongin lagi bawa sholat. Siapa enggak? Kan tai orang. Makanya belajar usul fikih. Boleh itu gundu diambil, dicuci, sudah bersih, kantongin, bawa sholat. Kenapa? Karena dia benda jumud, tidak bisa diserap oleh benda cair. Asalnya dia suci, maka kembali menjadi suci. Sama dengan uang 1.000, masuk ke mulut, nyampur sama tokai. Pagi keluar, besok pagi keluar tuh duit 1.000, ambil, comot, cuci, belanjain. Halal apa enggak? Halal, saudara sekalian. Kan tai orang. Karena itu duit benda jumud, tidak bisa diserap. Asalnya dia halal, belanjain. Biji kopi juga sama, Mamah Dede, saya bilang begitu. Karena musang hanya memakan kulit kopinya saja. Yang matang-matang dimakan. Biji tidak bisa dicerna. Biji tidak bisa diserap. Besok pagi dia keluar. Memang hitungannya tai musang. Tapi biji kopi dia nggak bisa diserap. Diambil tuh biji kopi tai musang itu, dicuci, dibersihkan, digiling, jadi kopi halal Mamah Dede. Saya bilang begitu tuh di kalian. Lu ngaji pada goblok semua waktu itu, saudara. Iya. Daging akekah kata dia nggak boleh dibagi-bagi kecuali yang tahlil aja. Dari mana dalilnya? Di Qurratul A'yun lagi tuh ngomong, kalau ada orang meninggal dunia takziah pakai baju hitam haram hukumnya. Dari mana dalilnya? Itu muridnya si Junaidi Al-Baghdadi yang bilang agama semua benar. Kan ada tuh di Cibitung dulu, sekarang pindah ke Kerawang. Ini saya ganti namanya, bukan Junaidi Al-Baghdadi, Junaidi Al-Jamberi, saudara kalian. Nggak tahu, orang pada sinting semua ya. Yang gitu dibilang wali, saudara-saudara. Allahu Akbar, kalau kita nggak ngaji kita ini hancur, saudara-saudara. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bukan saya kepengen benar sendiri, tidak. Saya belajar, saya ngaji. Dan wajib kita sampaikan kepada umat. Kayak si Maulana ditanya tuh, yang jamaah ditanya tuh, Ustadz bagaimana kalau istri saya ya nggak sebagai penyanyi dangdut, kerjanya di diskotek, halal apa haram? Tergantung niatnya, begitu dari kalian. Ntar lu pada jadi cabul, tergantung niatnya, gue menggirangin aki-aki. Enak bener asal gobleh aja. Ini yang jadi rusak nih, makanya Nabi sudah khawatirkan nanti di akhir zaman bakal banyak ahli-ahli berbicara, tapi mereka nggak ngerti hukum yang sebenarnya. Saya pidato sudah 30 tahun, tidak ada habaib kiai yang mengkoreksi pidato saya dari dulu. Karena saya boleh belajar, boleh ngaji, dan saya hafalkan betul, saudara sekalian. Jadi nggak sembarangan menyampaikan hukum di hadapan umat. Nanti kita mau wariskan ilmu yang salah. Billah. Makanya berlanjut. Bid'ah mubah, ada bid'ah makruh. Gitu. Nabi nggak suka bau-bauan. Ya, ada lagi bid'ah haram. Itu yang sekarang udah hilang sih. Dulu banyak di sini. Kalau mau nyunatin pasang ancak, ngawinin pasang ancak, setan dikasih makan. Kalau di daerah Pak, di Subang di mana kalau mau potong padi pendem pala kambing. Kalau di daerah eretan mau nangkap ikan itu buang pala kerbau. Sampai 5 tuh pala kerbau dibuang.
Itu saya habis, saya basmi semuanya itu di pinggir-pinggir laut. Ya nggak, di Subang semuanya itu, saudara kalian, yang anaknya menjadi TKI. Di sana kan begitu kebanyakan, Subang, Bandung, Jawa Barat, Cianjur, anak pada kerja jadi TKI. Saya bilang kalau anak kerja di Arab bukan kerja sama Arab, dikerjain Arab. Saya kata gitu, saudara kalian. Habis pulang pada bunting. Nah itu di Subang banyak banget buktinya, sekarang saya tahu tempatnya. Ya enggak, orang Subang kerja di Arab, pulang bunting, anaknya Arab semua, saudara kalian. Karena mereka menganggap kita itu budak di sana. Udah di sini punya suami. Jangan dah, kalau bisa di sini aja, biar gaji 100.000 berkah di sini. Amin. Lagi pembantu mau kaya di mana ada tulisannya, saudara sekalian. Orang jadi pembantu mau kaya, jangan ngimpi, saudara-saudara. Gua aja tukang pidato tiap malam begini 5 juta, 10 juta, nggak kaya-kaya begini hari. Iya. Apalagi yang namanya pembantu kerja, Allahu Akbar, jangan ngimpi. Kalau di sana bisa kaya, ada apa di balik itu? Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya enggak. Jadi contohnya kayak DKI, jangan sampai besok punya pemimpin seperti itu. Jokowi itu nggak bisa apa-apa. Banjir, makin banjir, Jakarta dikepung banjir. Dia nggak bisa melaksanakan janjinya. Macet dibilangin bakal hilang, sekarang makin macet Jakarta. Dia nggak bisa melaksanakan janjinya. Makanya satu-satu jalan pernah dia berbuat, mengatakan di koran saya baca, mobil dari DKI dari Bekasi nggak boleh masuk ke Jakarta supaya tidak macet. Bagaimana? Orang ekonomi kok. Itu cuman dalil-dalil ilmu goblok gitu. Itu si Jokowi Widodo, gubernur goblok itu, lihat. Oh, saya di Jakarta ngomong begini Pak tiap hari. Saya pernah ngomong di depan para Intel dan Ramil Koramil karena dia diundang sama Ormas Betawi nggak datang, wakilnya nggak datang, duitnya nggak datang. Saya pidato, saya maki-maki sudah sekalian. Intel dan Ramil semuanya Koramil, sampai mau Jokowi Widodo sampai gue bilangin. Jangan sampai gue santet tadi, gue matiin waktu itu. Sialan tuh orang gue waktu itu, diundang sama masyarakat Betawi nggak datang. Ini kan Jakarta masyarakatnya Betawi. Sekarang begitu akhirnya. Cuma topeng monyet doang dibersihin. Siapa juga bisa topeng monyet Pak. Ada duitnya lagi DKI ya dibayar 7,5 juta satu monyet, buang ke kebun binatang. Orangnya pulang ke Indramayu Yuson, dipindah lagi. Ya enggak. Tuh, nah sekarang si Ahok nih wakilnya Cina, saudara sekalian. Begitu dia jadi wakil gubernur, dia berbicara KTP di Jakarta dan seluruh Indonesia kalau perlu, tidak perlu ditulis di KTP agama. Tuh si Ahok kalau mau tahu. Brengsek tuh gua wakil gubernur. Ini saya omelin orang Jakarta, lu sih kemarin pada nyoblos dia, lu goblok lu waktu itu sekalian. Ya cuman saya nggak setan-setanin doang, saudara-saudara. Yang kedua apa dibilang Pak si Ahok nih? Dia bilang keramat tunggak PSK mesti dihidupkan lagi. Siapa yang tidak setuju dengan pendapat saya itu orang munafik, kata si Ahok. Kan keramat tunggak sudah dirubah sama Sutiyoso dengan Pozibowo menjadi Islamic Center, dari tempat haram jadah menjadi tempat sajadah, kan bagus. Sekarang Ahok jadi wakil gubernur mau dihidupkan lagi itu pelacuran di keramat tunggak. Apa nggak jadi sialan, dangkalan sialan ini saudara-saudara. Kan gue ingetin malu besok nih. Ya nggak, sebelum Jakarta urusan Jakarta, cuman gue maksudnya kemarin ngepeknya nih. Besok pemilihan presiden, lu kudu hati-hati biar bener. Saya kalau mau duit, kemarin udah ditelepon sama satu kandidat untuk memberikan dukungan. Tinggal Kiai mau bilang jumlahnya berapa. Ya 500 ke bawah Pak Kiai targetnya, mau 400, mau 300. Siap mendukung satu kandidat jadi presiden, saya dapat uang ratusan juta, saudara sekalian. Saya tidak mau. Karena saya pikirkan negara bangsa ini. Tuh, ada calonnya Abu Rizal, kan gitu ya. Jokowi katanya mau dicalonkan besok nih sama Mega. Sebab kalau Mega nyalonin dia kalah, dan nenek-nenek. Ya kalau Jokowi jadi calon presiden yang girang si Ahok, maka Jakarta gubernurnya Cina, saudara sekalian. Banyak habib, banyak ulama, banyak pesantren, banyak masjid, banyak majelis taklim, gubernurnya Cina. Bayangin saudara-saudara. Tuh, kalau mau tahu, ada lagi calon presiden Surya Paloh, menggebu-gebu. Ada lagi Prabowo, dari kalian. Ada lagi Wiranto. Ya enggak? Nah ini yang saya khawatir nih, Wiranto. Kenapa? Sama Wirantonya nggak khawatir. Nah dia Islam, dia mantan Panglima ABRI bintang 5. Wakilnya yang gua ngeri, saudara kalian. Aritanu Sudibyo, Cina, Yahudi itu saudara-saudara. Dia orang kaya, dia punya 3 media.
Ini biar tahu. Jangan asal pilih besoknya. Terpilih dia, karena orang Cina pasti milih dia semua. Nggak bakal Cina milih orang kita, saudara-saudara. Kemarin pemilihan gubernur di Jakarta itu, Cina yang udah mau mampus nyoblos, saudara-saudara. Padahal kalau pemilu dia golput tuh, seumur umur. Tapi giliran calonnya Cina, dia nyoblos, udah nggak bisa jalan, di bawah nyoblos, saudara-saudara. Karena suara satu mahal. Nah besok ini Cina pasti Kristen nyoblosnya ke sana. Tuh, saudara biar tahu. Itu yang saya khawatir. Begitu Wiranto jadi presiden, 6 bulan Wiranto mati. Nih dengerin. Kan tidak mustahil kan? Uji aja 40 tahun meninggal. Habib Muzir 40 tahun meninggal. Kiai Zainuddin sebelum 60 tahun sudah meninggal. Tidak mustahil, Pak Wiranto sudah tua. Jadi presiden, 6 bulan meninggal. Naik Cina jadi presiden si Aritanu. Mau jadi apa Indonesia? Hei, pikirin semua. Bukan main-mainin bicara. Resikonya ditangkap, saudara sekalian. Resikonya nyawa, saudara-saudara. Tapi demi keselamatan bangsa dan negara. Ya enggak? Siapa yang berjuang mengusir Belanda? Siapa yang berjuang mengusir Jepang? Betul-betul. Siapa itu? Datuk kita, nenek moyang kita. Saudara sekalian, jangan karena fulus. Datuk kita, nenek moyang kita kerja rodi, kerja paksa. Begitu selesai sama Belanda diberondong, dikubur dalam keadaan seperti itu. Ingat sejarah. Jepang lebih sadis. Dari saudara sekalian, berapa banyak darah yang menetes di bumi ini untuk mencapai kemerdekaan, mengusir Belanda dan Jepang. Siapa yang berjuang? Datuk kita, nenek moyang kita. Ya enggak? Di dalam lagu Om aja enggak ada Cina. 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari macam suku bangsa, itulah Indonesia. Betawinya, Makassarnya, Sundanya, Jawanya, Batak, Ambon, Dayak, Cina kagak ada, saudara-saudara. Ya, biar paham kalian. Ini berjuang, apalagi orang kafir di luar Islam. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu la tattahizul yahuda wan nasara auliya ba'duhum auliya'u ba'din wa man tawallahum minkum fa innahum minhum. Hai orang yang beriman, jangan kau pilih orang-orang Yahudi, orang Nasrani untuk jadi pemimpin di atas dunia ini. Siapa di antara kalian yang milih mereka, kalian sama termasuk kelompok-kelompok dia. Kalau kalian mati saat mereka jadi pemimpin, kalian mati dalam kekafiran, saudara-saudara kalian. Oh, saya begini dakwah, Pak. Jadi kalau waktu serius saya. Cuman gak ada yang berani ngundang gue di TV. TV meledak kita tuh begini, saudara sekalian. Iya. Gak ada. Nah, ada lagi calon Rhoma Irama. Gak ada lagi. Siapa lagi yang terbaik? Yang imannya kuat, Islamnya kuat? Ibu-ibu teriak, nanti laki gue kawin melulu. Laki lu kagak kawin, laki lu miskin, saudara sekalian. Orang kawin punya nyali, kagak sembarangan. Terus ada dua makin aja gak kawin-kawin, saudara sekalian. Bininya atu-atu juga, saudara-saudara. Kenapa? Kecil nyalinya. Gak berani. Benar, enggak semua orang bisa. Yang bisa kawin cuman kiai yang punya nyali itu juga. Dua, yang kiai yang udah berkelas. Kalau kiai tukang tahlil mah gak berani dah. Emang bini muda lu mau kasih makan berkat doang. Kiai yang udah kondang biasanya begitu. Berani. Yang kedua, saudara, orang kaya. Itu yang punya nyali. Yang gak punya banyak orang kaya, bininya satu. Gak berani, kecil. Tuh. Yang ketiga, yang punya bini dua tuh orang nekat, saudara-saudara. Baru. Waktu saya tinggal di Pasaiban, Hansip bininya dua, kan nekat, saudara-saudara. Memang kerjanya orang sama, bini dua tuh Hansip, la ilaha illallah. Nah, makanya ibu-ibu semua sama dengan istri saya. Kalau ibu-ibu takut suaminya kawin lagi, servisnya biar bener, makanya ampere naikin. Itu yang saya minta. Pengen suami nggak kawin lagi, ibu-ibu semaunya nyeduh kopi air termos, kopi cap gentong, diseduh, ngambang, diminum, nyelip di gigi, ya bergeledek tuh bini, saudara kalian. Jangan layanin suami yang bagus, begitu maksud saya, servis. Makan temenin, bodoh amat sih itu, gue udah jedogin lo, makan syukur kagak udah.
Jangan begitu jadi bini, tidak boleh, jadi enggak nikmat rumah tangga. Dikit-dikit sama pembantu, dikit-dikit sama pembantu, akhirnya pembantunya bunting. Elunya sendiri nyerahin pembantu melulu. Pembantunya cakep lagi demplon, ya udah pas dah. Kalau perlu tiap hari lu pergi sana kata lakinya gitu dari kalian. Jangan servis. Ya enggak. Mana-mana rapi, tidur sama laki, celana robek. Ya elah. Daster somplak. Hutang penitinya 7. Jangan. Ya ntar pulang dari sini nih ibu-ibu yang muda-muda nih, bilang sama suaminya, Bang Haji pulang maulid nih mumpung masih wangi. Kalau perlu ditambahin lagi nih, wangiin lagi nih. Itu. Jangan pulang dari sini nggak permisi lagi, langsung kencing pakai daster, tidur pakai remason sama balsem. Laki begitu masuk kamar pedes matanya bau remason, bau balsem. Si koboi yang udah kenceng juga mati lagi dari dia. Jangan begitu, nggak boleh. Tuh. Ya enggak. Istri itu mencuci baju suami satu saja 2000 dosa diampunkan oleh Allah. Amin. 1000 pahala diberikan oleh Allah. Begitu saudara-saudara. Tapi orang laki juga kalau kepengen istri cantik, lu jangan pelit sama bini. Lu baru punya duit dikit, lu selip-selipin di kaos kaki. Jangan, bini bahagiakan. Jangan cuma uang belanja dapur doang. Senengin dia. Dia bukan bujang, bukan budak, bukan pembantu. Dia teman hidup kita, istri kita, tempat kita bersenang-senang. Dia yang memasak, dia yang mencuci, dia yang merawat rumah tangga, dia yang melahirkan anak-anak kita. Jadi istri itu mesti dibahagiakan, kasih makan yang enak, belikan baju 3 bulan sekali, paling tidak 6 bulan sekali. Syukur kalau punya duit, setiap bulan bini mesti dibeliin pakaian. Dengerin orang laki yang lagi budak lo. Belum cukup bawa dia ke salon, permak mukanya, belikan dia alat kecantikan yang mahal. Istri saya mana saya beliin bedak yang 2,5 juta. Kulitnya putih dipakai sekarang mayar-mayar kemerah-merahan. Enak mana cetolinnya tuh sekalian. Bini kalau cakep begitu. Belum cukup, bawa lagi bini ke toko emas, belikan dia emas permata intan berlian. Bini kalau cakep enak dibawa kemana-mana kagak malu, apalagi manja, pakaiannya serasi. Ini bini yang bikin panjang umur laki. Ya bini udah jelek, ngadat melulu lah. Nggak usah dibawa kondangan, dibawa nyelawat juga malu itu dikalian. Betul-betul. Mudah-mudahan yang hadir cantik semua. Makanya ntar servis yang bagus. Dari saudara. Itu agama loh, yang dibilang bukan agama. Jadi suami sayang sama istri, istri hormat sama suami. Anak-anak mesti dirawat, jangan suami kerja, istri kerja. Ya enggak. Kalau semuanya maju ke garis depan, garis belakang kosong pertahanan. Rapuh. Artinya bagaimana? Anak tidak cukup dengan sandang dan pangan. Anak tidak cukup dengan pakaian. Anak butuh kasih sayang. Jangan semuanya habis di luar waktunya suami dan istri. Akhirnya si anak kosong di rumah, nonton PlayStation, mendingan ngasih otak. Nonton video porno sama pacar. Makanya banyak anak SMP, SMA yang bunting di luar nikah karena bapak ibunya tidak ada di rumah, saudara-saudara. Betul-betul. Makanya almar'atu imadul bilad, wanita adalah tiangnya negara. Tanpa tiang coba Anda bayangkan apa enggak rubuh itu. Mari jalankan. Ibu-ibu setinggi apapun kalian, kedudukannya, kalian adalah ibu rumah tangga. Mesti bisa membagi waktu. Allah sudah tentukannya begitu. Wanita ditakdirkan yang melahirkan. Bukankah itu bukti keimanan? Coba laki-laki bunting, beranak dari mana? Perempuan yang beranak kan? Gede tuh 3,5 kilo keluar. Tapi elastis dia balik lagi. Kalau sekali beranak hancur, orang laki nggak gandeng betah tuh dikalian. Dulu ada orang Betawi ceritanya tuh begitu. Ya enggak. Baru anak pertama dia tungguin dari pagi sampai malam, malam pagi lagi enggak beranak. Pakai dukun jauh manggilnya. Akhirnya udah mau hampir putus asa, lahir juga tuh bocah. Buduh. Girang banget tuh laki. Gitu beranak-anaknya lompat ke dalam. Kata dukunnya belum selesai, baru palanya doang nongol. Si laki penasaran mau lihat juga. Biarin palanya juga nongol, gue pengen lihat anak gue dari kemarin gue nungguin.
Begitu lihat pala gede banget bisa keluar, bingung dia. Ya roh, pala gede begini pantas dari kemarin. Belum badannya, tangannya. Akhirnya si laki dia menghayal, ya dobrak dah bini gua. Kata nih laki nih. Iya, dia nggak kembali kepada Allah. Akhirnya dia ambil pakaian, dia bebuntel, dia lapor sama mertuanya. Beh, saya permisi dah. Mau kemana? Mau kabur. Main kenapa? Habis beranak dobrak dah beh. Susah udah, saya ngelihat sendiri. Ya Allah, mantuk lu baru segitu doang, aduh bingung, goblok lu kata mertuanya. Lu taruh tuh buntelan, lu ikut gua ke sawah sana. Berangkat ke sawah sama mertuanya. Ada batu bata sepotong, lu ambil tuh. Bakal apaan? Jangan tanya, ntar lu liatin. Berangkat sampai di sawah kan ada lumpur sama air tuh. Lumpur campur air. Mantuk lu liatin nih, gua buang di batu bata. Dibuang, duang, masuk ke lumpur kan. Lumpurnya kan kincup lagi begitu. Tuh. Bini lu sama begitu mantu. Nggak jadi kabur akhirnya dari kalian. Allah punya urusan, kenapa harus bingung? Ya, makanya bersyukur. Ini mah cerita orang Betawi, saudara-saudara. Ya. Wanita adalah ibu manusia, janganlah bersikap seperti ayah. Lelaki adalah pemimpin wanita dalam tata kehidupan dunia. Begitulah ketetapan sang pencipta. Lalu mengapa kau coba merubah? Kalau aturan Tuhan sudah dirubah-rubah, semua jadi berantakan, saudara sekalian. Betul-betul. Makanya Rhoma Irama lagunya aja udah belajar kita itu. Makanya besok pilih presiden jangan salah, Rhoma Irama, saudara sekalian. Man sayang sih orangnya pulang ini, saudara sekalian. Gue belain dia pulang, saudara-saudara. Ya besok gomelin melalui sekretarisnya, saudara sekalian. Iya, kita mau belain tiap malam, saya belain dia, saudara-saudara. Saya nggak pernah nanya gue mau dibagi berapa. Yang penting orang Islam di sana begitu maksud saya. Sampai dalil-dalil nyanyinya saya bawa dengan Al-Quran semua. Iya, dia orang pinter bukan orang bodoh. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa India. Dia ngerti Islam. Dia fasih kalau jadi imam enak bener itu, saudara kalian. Suaranya enak. Saya kalau satu hari nggak denger lagu Oma, pening pala saya, saudara. Ya di kaset saya itu di mobil lagunya Roma semua. Nggak bisa saya, mesti nyetel lagu dia kalau jalan. Mau jumbuat aja udah pakai jubah, saya mesti nyetel lagu dangdut, Rhoma Irama. Memang banyak ilmu dan enak gitu. Jadi otak kita jadi sejuk. Ya, jadi nggak terlalu tegang kita hidup. Makanya ada 50 lagu di otak saya. Saya hafal lagu-lagu Rhoma Irama. Iya. Terbayang masih terbayang. Bunga sang primadona desa. Enak lagunya. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir. Enak lagunya udah. Daripada lagu Cirebon, Tarling, lagu Kiong Racun, lagu Kucing Garong. Kan ada ya lagu Kucing Garong ya? Iya. Segala peyek dilaguin. Ntar kayak Ayu Ting Ting, lagunya alamat palsu, lakinya palsu. Ayu Ting Ting. Ya, Bu, jangan begitu punya keyakinan. Rhoma Irama biar dia yang kawin. Dulu itu juga, sekarang gak kawin lagi, udah tua dia. Karena bininya 3, saya tahu. Karena saya dekat sekali dengan beliau. Ibunya Ridho, tinggalnya di Depok. Rika Rahim, emang gak punya anak sampai bikin hari. Terus kalian, emang udah begitu alokasi. Ada lagi sono yang di Solo. Tuh, yang si Angel, calon caleg dari P3 nomor 1. Nah itu udah dicerai, sudah dikalian. Jadi karena 3 bininya, gitu. Iya. Anaknya banyak, tapi masih banyakan gua 12 anaknya. Dia nggak sampai 12, kalau saya 12 anak saya. Alhamdulillah, biangnya 3. Nah, saya gua kiai kalah sama Roma, sudah kalian. Alhamdulillah dokter S1 anak saya. Ini tamat lagi 2 nih tahun ini. S1 dua-duanya. 6 sudah S1 dokter sarjana. Nggak apa-apa. Betawi lama kita buang. Anak laki 4 jadi ustadz semua. Akhirnya berantem lu berebut tahlil. Kapan bajunya sudah. Roba anak jadi tentara, jadi jenderal, jadi insinyur begitu. Persiapkan buat 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Ini saya berjuang juga berdakwah begini, Pak. Sebab kalau nanti sampai orang-orang di luar Islam jadi pemimpin di Indonesia, kayak Singapura nanti. Singapura dulu Islam tuh pemimpinnya.
Wakilnya dulu Cina, saudara kalian. Begitu presidennya jatuh, ganti dia. Habis sekarang di Singapura tidak ada satu pejabat muslim. Besok tidak mustahil kalau mereka jadi pemimpin di Indonesia. Kayak besok milihnya jangan salah, Rhoma Irama. Itu. Amin. Jangan kena fulus, jangan pertahankan ini agama bangsa kita, negara kita. Dia orang pintar, dia ngeliat kembang-kembang begini aja dia menyanyi. Iya, saudara kalian. Kalau kita kan dipotes. Bawa kembangnya sama pacar sono. Mau Irama duduk, ambil bangku, nyanyi. Ya enggak? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Itu Rhoma Irama. Ada orang buta, dia mah dikarang lagu. Kalau kita mah biarin aja kecemplung. Nyanyi dia dari kalian. Terangnya dunia tak dapat dipandanginya, indahnya dunia tak dapat dinikmatinya. Terang bagi orang, gelap bagi dia, indah bagi orang, suram bagi dia. Kan gitu lagunya ya. Masya Allah, sudah enak. Rhoma Irama gak ada bosan lagunya. Kayaknya saya banyak menghafal lagu-lagu beliau. Lagu masalah Nabi dibangkitkan, diutus. Cukup banyak sudah nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah pada seluruh manusia. Itu ambil kata-katanya aja, banyak kita belajar. Tuh, kayaknya mari besok jangan salah, pilih presiden Rhoma Irama gitu. Hei, ada tentara, polisi, intel dengerin. Gue bukannya kampanye. Gue bilangin supaya umat Islam jangan salah besok milih pemimpin. Begitu maksudnya saudara sekalian. Kadang-kadang kita benar disalahin melulu kita. Ini bicara Quran. Kita Islam harus bicara Quran, saudara-saudara. Dan sekarang bebas, nggak seperti zaman Soeharto ada supersip. Yang bicara begini ini tangkap gue udah, saudara sekalian. Kalau sekarang nggak ada. Ya nggak. Tapi saya pernah di sidang dulu di Kodim, di Kodam, Komdak 3 hari gue. Iya. Tapi yang nangkap saya, yang laporin semuanya gue kejar keplek, ada yang gue matiin, saudara sekalian. Itu Babinsa di Kampung Rambutan, saya kan orang Kampung Rambutan, masa pidato di Kampung Rambutan dilaporin sama Kodim di sidang saya. Ya enggak, saya pernah diijazahkan Hizbun Nasor sama Hizib lagi Kiai itu. Saya hajar sama Hizib, saya sembahyang hajat, tapi saya nggak matiin tuh Babinsa. Saya minta keplek aja. Akhirnya pensiun, dia pulang kampung, saya diundang ceramah ke kampungnya, dia datang marahin saya pakai tungket 2. Kiai masih kenal sama saya liatin. Hah, PI lu ya? Iya, Babinsa Kampung Rambutan dulu. Saya jadi begini Kiai, emang gue yang ngerjain lu waktu gitu. Brengsek lu ada itu. Lu sembahyang kagak lu, nggak ngelaporin gue ke Kodim, gue bilangin. Bener-bener saya gituin Pak. Iya, enak aja dia, orang pidato. Kiai mah semuanya tujuannya bagus, nggak ada jelek, betul-betul. Kalau Kiai ngajarin jelek nggak benar, bukan Kiai namanya. Tapi itu juga silakan yang mau pakai syukur kagak, udah lah ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama. Silakan mau jadi PKI, mau jadi apa. Yang penting ini Quran mesti kita sampaikan kepada umat. Panggil lagi saya Kodam dari kalian. 5 jam saya diadilin. Yang nggak lama panggil lagi Komdak. 3 hari saya. Gara-gara pidato sedikit doang. Hei bapak-bapak, ibu-ibu umat Islam punya anak jangan 2, biar banyak. Besok dipanggil, tangkep gua. Itu dari kalian. 3 hari di Komdak. Ya apa-apa, perjuangan biasa, harus membutuhkan pengorbanan. Itu belum seberapa. Di Pandeglang 1 truk tentara siap tembak semua, saya nggak lari. Kalau mati takdir saya jadi ustadz, surga buat gua, saya bilang. Ya, begitu saudara-saudara. Saya nggak boleh pidato, nggak boleh baca doa. Kalau nggak bisa, biar meriam meledak, ini harus gua pidato. Saya pidato, cuman saya tahu persoalan. Ini situasi udah gawat, tinggal ngontek doang senjata. Jadi bicaranya baik-baik, gitu dari kalian. Iya, jangan ngelawan arus, tidak boleh lah. Tujadil idaman qala fa'ala. Jangan kamu lawan kalau orang ngomong, gua bacok lu, bacok lah, dibacok beneran. Jangan, gua tampar lu, tampar lah, ditampar beneran. Maaf deh bang, saya nggak sengaja bang, saya hilaf bang, begitu mestinya. Nah saya udah dijaga begitu. Ya nggak, kalau saya bicara kasar, konyol saya. Bicara baik-baik, terangkan Pak Harto, Habibie, Pak Tri, yang kafir-kafir gua nggak singgung, biarin aja, nggak ada urusan sama dia. Waktu itu selesai 2 jam saya pidato.
Alhamdulillah saudara sekalian, saya dipanggil Madan Ramil Koramil. Ya enggak? Pak Kiai, gua langsung ngomongnya. Ada apa, Pak? Kenapa bicaranya enak-enak begitu dia? Loh, emang ada apa, Pak? Kemarin bicara di Sekati kasar Kiai ngomongnya. Golkar masuk neraka. Pejabat masuk neraka, jaksa masuk neraka. Begitu emang benar begitu ngomongnya. Ya dulu emang gak ada yang berani dah ngomong Golkar suruh kencingin, gak ada yang berani, cuma gue doang tuh dia. Orang PDI saya suruh ganti gambar jangan banteng ontak. Ayo nyeruduk melulu gue gedek tuh kalian. Mabok mulu sudah ke PDI kerjaan itu. P3 mau gambar Ka'bah, Allahu Akbar, udah di atas korupsi juga. Dulu ini yang tersinggung. Ya enggak, makanya saya bilang ganti tuh P3 gambar jangan Ka'bah, centong bakal nasi gua waktu itu sekalian. Udah enak bener saya saudara-saudara. Pidato dulu begitu, cari kasetnya kalau nggak percaya. Ada masih kaset yang punya itu. Kaset saya saudara-saudara, bukan bohong. Jadi saya menyampaikan benar-benar kepada umat. Ya enggak, itulah perjuangan. Ya enggak, akhirnya saya tanya apa? Begitu jawabannya. Oh begini Pak, kalau kemarin di sana begitu, Quran lagi begitu. Tadi di sini begini, Qurannya lagi begini. Begitu saya bilang. Makanya apa? Kalau tadi pakai salah, saya habiskan katanya begitu. Oh nggak usah begitu Pak. Kalau Bapak nggak suka tembak aja saya bilangin. Kalau nggak jaga di jalanan selesai urusannya. Kenapa harus begitu? Kalau nggak panggil surat tangkap saya besok. Adilin saya bilangin. Nggak berani dia. Saya sembahyang lagi pulang ke rumah. Baca tuh Hizbun Nasr sama Hizb dari Kiai Bustami. Sebulan mati semua tuh sekalian. Apalagi di Cirebon Perongkol cuma seminggu umurnya tuh camat. Saya diusir mentah-mentah. Abu Hanifah tidak boleh pidato. Begitu kata dia. Baca doa ada Pak. Baca doa juga tidak boleh. Nginep di Cirebon tidak boleh. Di sweeping semuanya hotel. Cirebon bukan punya Abu Hanifah. Pulang ke Jakarta. Begitu. Diusir saya. Ya Allah, orang pakai jubah begini diusir. Saya bilang sama panitia, sabar. Masih panjang perjalanan kita. Dia lagi berkuasa, boleh aja dia menang. Saya bilang gitu. Ya, tunggu seminggu. Paling lama 3 bulan saya bilang. Ada apa Kiai? Udah lu jangan banyak ngomong, tungguin aja waktu itu. Ntar ada berita penting lu telepon gua. Sepulang saya sembahyang lagi, hajar lagi itu. Sama Hizbun Nasr, sama Hizb dari Kiai Bustami itu. Minggu camat di kantor lagi duduk, mati duduk kerja. Telepon saya, Kiai camatnya mati di bangku di kantor. Nah, kan gua udah bilang deh kemarin melu. Orang yang main-main sama Kiai mesti dimatiin sih bilang gitu dari kalian. Di sini ada yang penasaran sama gue enak, gue matiin dulu dari kalian. Ya, gue mah kuat sembayangin kalau ada orang brengsek dari kalian. Saya belanya agama soalnya. Kalau gue mau cari ongkong nggak begini, ini nyawa taruhannya. Saya bela agama, bela Allah dan Rasulnya. Betul-betul. Gak ada saudara sekalian, susah. Ya, tapi saya yakin Allah tetap membela saya, saudara-saudara. Saya yakin li'ilai kalimatil, hanya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir. Karena manusia semuanya terakhir masih bakal mati kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah, apa yang dibawa? Tidak lain hanya iman dan amal. Nggak ada. Ibu-ibu tuh pakai gelang banyak. Kalau bisa meninggal duluan, habis gelangnya dicopotin sama lakinya. Kawin lagi. Orang laki mabuk. Kalau bini mati sini nangis, sini jalalatan sudah kalian. Muar orang laki begitu. Kalau orang perempuan cintanya murni, sejati. Lakinya meninggal, habis iddah ada yang lamar, dia nggak terima tuh orang perempuan. Gimana? Lu menerima nggak lamaran si Anu tuh? Enggak, saya masih ingat sama laki saya. Dia baik, disayang sama saya, sama anak-anak. Lagi cukup, harta ditinggalin. Saya belum mau kawin. Perempuan, jujur. Kecuali perempuan prisek, lain lagi deh, sudah sekalian. Iya, yang model Tanto Henny. Yang dipotong-potong masukin dalam koper dibuang sudah sekalian. Itu prisek orang udah 70 tahun ngangkang mulu kerjaannya. Allahu Akbar sudah sekalian. Itu orang prisek itu sudah sekalian. Iya. Kalau ibu-ibu kita mah nggak begitu, saudara-saudara. Makanya Allah adil, yang mati laki duluan. Awas nih, hati-hati nih. Perempuan belakangan meninggalnya. Gitu. Apalagi sekarang umur 40 tahun lagi diincar sama Israel sudah sekalian. Umur lagi 40 tahun sudah sekalian. Itu UJ 40 tahun. Bib Munzir 40 tahun. Mana teman saya di Belaraja 39 tahun. Awas tuh Pak, umur 40 tahun. Israel lagi ngincer sudah sekalian. Kalau saya udah lewat, udah 57 tahun. Selamat gue sekalian. Ya, kayaknya ibadat biar benar, amin. Ngaji biar benar besok. Ya enggak, masjidnya ramein tuh, siarkan semua. Gitu. Kalau udah mati nggak ada yang dibawa. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah,
terkubur dalam perut bumi. Tuh sebujur bangkai lagunya. Itu kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburnya gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Om aja nggak bisa pidato begini nyanyiin lagunya sudah kalian. Makanya dia pelukin saya habis pidato, dikasih 5 juta gua sama dia. Marah nih Jati Asih. Dia 20, saya 5 juta. Mas saya mau ngomongnya mau jadi Ridwan paling gak enak dah, sama temen sering ngundang. Mulai kemarin mau ngomong nih, gue mau dikasih berapa begitu dari kalian. Kasih cenggok mulu gue suruh dari kalian. Ya Allah udah keringetan babak belur, sempak udah lepek semua tuh. Caleg yang beneran dikit ini ya. Urusannya, besok mau gue ogah, adunang lagi cenggok nih dari kalian. Najis gue suruh dari kalian. Ya, biar dipikirin ngomong begini. Itu menurut saya. Lah nggak sesuai nih, badan begini sakit, tenggorokan lecet. Emang jubah dicuci sendiri nih, kan di laundry. Sarung di laundry. Sepatunya aja di Spanyol tuh dari kalian. Nggak ada, lu cari pasar baru nggak ada Spanyol ini dari kalian. Waktu gua nonton Ronaldo kemarin main bola, saudara-saudara gua beli sepatu nih. Deh, ya. Gitu, wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja kini tiada lagi, orang sudi menyentuhnya, jadi santapan cacing tanah. Habis dah dimakan sama cacing, dilebok. Nggak usah setahun, 6 bulan, 3 hari habis bersih dimakan sama cacing. Tuh orang kalau sudah mati ya enggak, jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga tua, bahwa maut kan datang menjelang. Sampai di sini aja. Besok jangan salah, pilih Presiden Rhoma Irama. Woi, dengerin nih. Pilih calon kita nih, Ustadz Haji Marullah, calon legislatif dari Partai PKB, saudari kalian. Belain orang kita, teman kita. Siapa lagi yang jadi calon? Belain teman kita. Biar duduk, jangan si acong lo belain. Jangan orang kita bela. Biar mereka duduk jadi wakil kita. Mudah-mudahan besok ada kontribusinya. Amin. Buat jalan, buat masjid, buat musola, buat anak yatim, insya Allah. Andai kata enggak juga dia udah orang Islam, tapi abung amat. Terus kalian, makanya kalau saya mah ada caleg pelit aja saya nggak belain saudara kalian. Caleg pelit najis gue saudara kalian. Lu menyalon pelit, jangan jadi caleg mah, jangan pelit. Bantu panitia peringatan maulid, betul-betul itu. Lo minta ngomong tapi pelit, ngapain? Jangan saudara kalian. Jadi harus rahman, harus rahim. Pokoknya orang pelit mah jangan ditemenin, sumpahin saudara kalian. Orang pelit mah nggak ada manfaatnya, hidup nggak ada, buat dirinya aja nggak ada, betul-betul. Nah ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa besok pilih Presiden Rhoma Irama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.